Wamen dan seluruh jajarannya. Ada 3 saja Pak pertanyaan dari saya pengen bikin cepat ini. Yang pertama tadi dari presentasi Bapak tentang ini Pak, Dewan Pertahanan Nasional. Kalau boleh kami tahu Pak, urgensinya itu apa? Karena di sana juga ada Pentanas, teman mitra kami juga Pak, dan dia ingin mengubah namanya menjadi Dewan Keamanan Nasional, Wankamnas begitu. Jadi saya kira ini agak bias begitu ya Pak. Jadi prioritasnya sebetulnya yang mana sih dan untuk apa supaya tidak tumpang tindih dengan KL yang lain begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sangat mendukung anggaran seperti Bapak Prabowo waktu terakhir rapat dengan kami di sini pada tanggal 25 September. Beliau ingin sekali memang kita semua paham dan bisa bersama-sama menaikkan anggaran begitu. Dan dari negara sebesar ini baru 0,89% Pak dari PDB, sementara Singapura itu 3% dan Filipina perbandingannya 1,8% begitu. Jadi memang Indonesia terkecil di wilayah ASEAN. Dan saya tidak tahu miss-nya di mana. Dan kami justru mengharapkan Bapak bisa berkoordinasi dengan Menteri Keuangan begitu. Karena selama 1 periode di sini kita ini selalu bicara soal kenaikan anggaran. Kalau bisa ya sampai dengan 2% paling tidak, itu minimal yang kita inginkan Pak. Jadi seperti itu. Mohon juga dukungan dari Ketua dengan bicara dengan Banggar juga Pak. Pak Ketua. Soalnya sahabatnya Pak Menteri ini, sahabatnya Ketua Banggar. Dan yang ketiga Pak, ini yang terakhir, dari tadi pemaparan Bapak, Bapak Menteri tidak menyinggung masalah cyber. Sementara cyber itu kelihatannya memang dunia kita sekarang Pak. Kemudian juga dari Mabes waktu itu sempat mengatakan bahwa akan membuat cyber TNI sebagai matra keempat begitu. Jadi ini bagaimana? Di Singapura sendiri sudah ada angkatannya sudah 3.000 orang Pak. Sementara Indonesia yang selalu diserang dan bahkan Bais pernah di datanya juga pernah dijual di dark web begitu, tidak sama sekali tadi tidak ada dalam presentasi di sini. Jadi apakah ada atensi dari pihak Menhan Pertahanan begitu? Karena perangnya juga sudah perang cyber ya, asimetris. Jadi saya kira ini dari saya. Terima kasih Ketua. Terima kasih Mbak Nurul. Pak Gafril siap-siap Dr. Sukamta. Baik, terima kasih pimpinan. Mohon izin Pak Menhan, Pak Wamenhan, Bapak Panglima beserta jajarannya. Sedikit dari saya. Yang pertama, waktu saya kunker dengan balik ke Kalimantan Barat, saya menerima audiensi daripada Kodam 12 dari Tanjung Pura. Kami banyak berdiskusi khususnya tentang perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia Pak. Nah, di perbatasan tersebut ada 970 km total garis panjangnya, dan yang diawasi oleh Satgas Pamtas hanya 570 km Pak. Berarti sekitar hampir 400 km itu tidak dalam pengawasan atau dikuasai oleh Satgas Pamtas. Sebelumnya ada refocusing di tahun 2023, terdapat 62 pos. Setelah refocusing itu sekitar turun jadi 52 pos atau kehilangan sekitar 10 pos, dan juga jumlah Satgas personilnya dari 900 orang turun ke 700 orang, atau per Satgas turun sekitar 100 personil Pak. Saya ingin beri masukan bahwa ini Pak, kalau bisa kita perhatian khusus supaya kita bisa menghindari hal-hal yang kita tidak mau, karena perbatasan ini adalah salah satu jalur favorit untuk jalur tikus untuk penyelundupan narkoba dan hal-hal ilegal yang lainnya. Kami harap ini bisa menjadi perhatian khusus daripada Bapak Menhan dan juga Bapak Panglima TNI. Dan juga terdapat di dalam 52 pos yang aktif sekarang banyak pos-pos yang perlu perhatian Pak, kalau bisa dicek, karena belum ada yang tidak ada kesediaan air maupun listrik. Mungkin itu dari saya pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus jawab Pak Gafril, kata muridnya Kiai Romsi gitu. Kalau Bapak bilang Assalamualaikum kita nggak ada yang jawab, Bapak dapat pahala, kita semua dosa.
Jadi saya lender of the last resort. Saya persilakan Dr. Sukamta, siap-siap orang yang selalu cik penampilannya Andina.